Tentang masalah kebenaran, nggak usah menanggapilah, tawakuf aja istilahnya. Jangan ngepro, jangan kontra, takut nanti kita salah. Itu saya bahasa yang lurus ya, artinya yang menengah lah, netral. Namun kalau bicara secara dalil, orang sudah tahu bahwa nggak punya data, haram hukumnya membela Pak Alawi, karena yang nggak ada data, gitu. Membela kebatilan, gitu ya? Sama dengan membela kebatilan. Jadi itu tadi pendapat dari Sayyid Qorik dari Aceh yang beberapa waktu yang lalu itu berkunjung ke pesantrennya Gus Wat Pleret. Karena sebagaimana kita ketahui, nasab Ba'alawi itu memang terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 maupun abad ke-8 sebagaimana yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tesis beliau. Kemudian misalkan ada seorang kiai atau ulama atau siapapun itu yang berusaha membela Ba'alawi dalam rangka untuk menyatakan bahwa nasab mereka itu tersambung kepada Kanjeng Nabi, namun tidak punya data yang valid, tidak punya alasan yang kuat, itu sama saja menjerumuskan diri ke dalam sesuatu hal yang tidak benar. Itu artinya menjerumuskan diri ke dalam kebatilan. Karena yang namanya tesis ilmiah itu adalah sebuah kajian panjang yang tidak serta-merta langsung jadi, tapi itu melalui proses panjang yang akhirnya memunculkan sebuah kajian ilmiah seperti yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, dan hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian soal nasab Ba'alawi itu kurang bukti apalagi, karena sebagaimana kita lihat ceramahnya dari Kiai Abdul Razak, itu beberapa waktu yang lalu dalam sebuah kitab itu dinyatakan bahwa ternyata ulama dari Yordania, ulama dari Yaman, ulama dari Mesir, dan negara-negara lain di Timur Tengah itu sudah tegas menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Namun di Indonesia ini, di negara kita, itu kan belum banyak yang menyatakan hal tersebut. Baru Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Wat Pleret, kemudian Tubagus Mogi, kemudian KRT Fakih Wirahadiningrat, kemudian Sayyid Zulfikar, kemudian Sayyid Muda Qorik, dan beberapa tokoh yang lainnya. Namun belum secara massal, karena pihak PBNU sendiri belum menyatakan secara resmi bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Padahal faktanya itu sudah jelas, datanya itu valid kalau nasab para Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Justru malah beberapa tokoh NU, beberapa tokoh elit NU itu malah mengajak masyarakat Indonesia agar husnudzon saja dan agar tidak memperpanjang masalah ini. Nah, ini adalah sebuah dilema, sebuah kejadian yang harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Artinya apa? Artinya misalkan mereka para elit NU itu menyatakan bahwa soal nasab Ba'alawi itu tidak usah diteruskan saja, ya biarkan para elit berbicara seperti itu. Tapi kita sebagai warga NU, sebagai orang-orang pinggiran, sebagai orang-orang grassroots atau akar rumput yang tahu betul tentang kondisi di lapangan, yang tahu betul tentang keadaan para habaib Ba'alawi dari Yaman, di mana beberapa oknum dari mereka itu suka mempersekusi orang yang tidak percaya dengan mereka. Kemudian ada juga oknum habib yang dengan terang-terangan menghina ulama dan pribumi Nusantara dengan ucapan-ucapan kotor, dan hal itu juga ditayangkan, di-live-kan di media sosial. Kemudian ada juga oknum habib yang dengan terang-terangan dan berani menghina Presiden Jokowi dengan ucapan-ucapan yang tak pantas. Itu sudah menjadi bukti, sudah menjadi dasar bagi rakyat Indonesia untuk mempertanyakan atau untuk meragukan nasab Ba'alawi. Kemudian dengan adanya kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu rakyat menjadi kuat, rakyat menjadi cerdas, rakyat menjadi paham, rakyat menjadi yakin bahwa ternyata memang nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Karena kalau hal ini tidak diselesaikan, tidak disuarakan terus-menerus, itu nanti rakyat Indonesia yang akan menjadi korbannya. Rakyat Indonesia banyak yang tertipu, banyak yang terbohongi, sudah yakin dan menganggap bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi, tapi ternyata bukan dan tidak ada bukti. Kemudian rakyat Indonesia itu saking sukanya, saking cintanya, saking menganggapnya bahwa habaib adalah zuriat Nabi, kemudian orang-orang pun dengan sukarela memberikan harta kekayaan, memberikan apa saja untuk mereka, padahal itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Ini kan sangat berbahaya. Kasihan rakyat Indonesia. Kalau misalkan yang menjadi korban itu adalah rakyat Indonesia yang kaya raya, itu mungkin sih tidak apa-apa. Tapi kalau yang menjadi korban itu rakyat jelata, rakyat pinggiran, rakyat yang tidak mampu, ini kan sangat kasihan. Kemudian juga dengan munculnya fakta bahwa ternyata banyak sekali makam-makam palsu yang ada di negeri ini kan harus diungkap, harus dituntaskan, jangan hanya dibiarkan, karena ini bisa memelencengkan sejarah
pribumi Nusantara yang aslinya seperti apa. Kemudian pihak Ba'alawi juga hingga saat ini juga tidak bisa menjawab kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantai, tapi justru malah melakukan penggiringan opini, membuat narasi seolah-olah orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah orang yang ingin memecah belah NKRI, orang yang tidak suka dengan dzurriyyah Kanjeng Nabi. Padahal faktanya itu tidak demikian. Justru orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah orang-orang yang benar-benar cinta kepada Kanjeng Nabi dan cinta kepada dzurriyyah Kanjeng Nabi yang asli. Dan siapa sih dzurriyyah Kanjeng Nabi yang asli di negeri ini? Sebagaimana yang ada dalam sejarah, sebagaimana fakta yang ada di lapangan, itu dzurriyyah Kanjeng Nabi yang asli yang ada di negeri ini itu adalah mereka para Wali Songo dan keturunan Wali Songo. Mereka itu sudah terbukti baik melalui data, melalui kitab nasab maupun tes DNA bahwa ternyata mereka itu benar-benar tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sementara kalau Ba'alawi berdasar fakta tidak terbukti, berdasar kitab nasab juga terbantahkan, berdasar tes DNA juga tidak ada hasilnya hingga saat ini. Memang katanya ada beberapa oknum yang sudah melakukan tes DNA, namun ternyata nyambungnya itu bukan ke Kanjeng Nabi tapi justru ke ras Yahudi. Jika sebuah kebenaran sudah terbuka seperti ini, apakah kita juga cuma akan diam saja? Apakah kita akan tetap percaya bahwa para Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi? Memang dahulu orang-orang itu mengatakan bahwa para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu adalah dzurriyyah Nabi. Tapi itu kan tanpa bukti, tanpa fakta, tanpa data yang valid. Kemudian jika sekarang itu terkuak bahwa ternyata nasab Ba'alawi itu ternyata terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya semua itu harus kita terima apa adanya. Kita harus menyatakan semua ini ke publik agar rakyat Indonesia itu paham, agar rakyat Indonesia itu tahu bahwa nasab Ba'alawi itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi.